感谢天人师德，感谢老情人千大德，感谢各位点师慈悲，感谢各位前贤的诚心。Terima kasih atas ketulusan dari para bijaksana. Malam ini berbahagia sekali kita kembali belajar tentang Tao Te Ching bab ke-24, yaitu tidak melanggar atau mengamati langgeng. Pada sebelum kita masuk ke bab ini, kita sedikit mengulang yang minggu kemarin, bahwa keterikatan kita kepada 5 indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan tubuh serta pikiran akan menyebabkan keterikatan pada 5 bentuk, yaitu rupa, rasa, pikiran, perbuatan, dan keinginan. Kemudian akan menjadi keterikatan kepada 3 hati, hati lalu, hati sekarang, dan hati akan datang. Berikutnya lagi akan menjadi keterikatan kepada 4 bentuk, yaitu bentuk keakuan, bentuk kehidupan atau saya sebagai manusia, atau bentuk karena banyak majemuk maka dikatakan kelompok manusia. Kemudian kita akan terikat lagi kepada batas usia. Jadi ketika sudah terikat demikian, kita hanya akan bisa hidup sebagai manusia awam. Kita tidak bisa mempunyai kapasitas atau mengeluarkan kapasitas kita sebagai roh suci, sebagai Buddha. Karenanya itu ketika kita menyadari bahwa 5 indera dan keterikatan kepada 5 bentuk itu adalah tidak kekal, berubah-berubah dan tidak sejati. Itu terjadi hanya karena ada sebab, ada akibat. Kita bisa menghentikan 3 hati kita. Hati lalu sudah berlalu, yang sudah berlalu apapun bentuk terikatannya kita sudah lepas semuanya. Di masa lalu ada rasa yang kita tidak suka, ada rasa yang kita suka, ada pikiran yang masih mengganjal kita, atau ada pikiran yang masih kita sangat inginkan, keinginan yang belum terpenuhi, sementara kita tinggalkan dulu, kita biarkan dulu karena yang lalu sudah berlalu. Kemudian pada saat sekarang ini kita tidak terikat kepada saat sekarang ini. Apapun yang kita rasakan, kita pikirkan, keinginan kita saat sekarang ini, kita boleh saja merasakan, berpikir, dan punya keinginan, tetapi kita tidak terikat. Karenanya itu semua yang baik akan dimunculkan dan yang akan datang akan kita dapatkan yang terbaik. Ketika 3 hati ini sudah netral, maka kita akan kembali kepada kapasitas kebudahan kita. Otomatis 4 persepsi atau sesiang itu akan hilang. Dan keterikatan kita kepada 5 bentuk, 5 indera hanya sebatas kebutuhan, bukan sebatas keterikatan, bukan menjadi sebab dan tidak menjadikan akibat. Karenanya itu penting bagi kita untuk kembali kepada kapasitas kebudahan kita, kita baru bisa menghentikan karma buruk di dunia ini. Kita baru bisa menghentikan lahir mati yang tidak ada habis-habisnya. Kita baru bisa terbebas dari tumimba lahir dan datang dari nirwana, kemudian tiba saatnya nanti kita akan kembali ke nirwana. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak melanggar, ya, karena dia mempunyai 2 title, satu tidak melanggar, satunya lagi adalah mengamati langgeng. Kalau kita bilang tidak melanggar, tetapi kita tidak paham kepada yang langgeng, itu sulit ya. Di dunia ini, begitu kita terikat kepada 5 bentuk, 5 indera kita, maka kita setiap saat melakukan dosa. Kita setiap saat akan melanggar. Tetapi bagaimana caranya supaya tidak melanggar? Yaitu kita bisa mengamati dan menimbulkan yang langgeng. Yang langgeng menyadari mana yang palsu dan mana yang sejati. Mana yang bersifat sementara yang harus memang dilepas, tidak memberikan manfaat. Mana yang benar-benar layak untuk dikejar, yaitu roh suci kita, kapasitas kebudahan kita. Koneksi kita dengan seluruh semesta raya, dengan langit dan bumi, dengan para dewa-dewi, dengan para makhluk halus, dan juga dengan Laomu.
Itu yang harus kita kejar, bukannya perasaan, pikiran, ataupun keterikatan kepada bentuk, keterikatan kepada harta, tahta, nama, mungkin kedudukan, ataupun power di dunia ini. Itu semuanya hanyalah bersifat sementara. Dan itu tidak dikejar oleh para suci, para pembina sejati. Kita masuk ke chapter pertama, bait pertama, yaitu Lao Tzu beliau mengingatkan kita bahwa apa yang tidak kita lakukan sebagai seorang pembina, yaitu berjalan jinjit tidak bertenaga, melangkah lebar tidak bertahan. Yang dimaksud dengan berjalan jinjit tidak bertenaga adalah ketika kita berjalan, kita harus menapakkan kaki kita ke tanah. Kalau kita berjalan berjinjit, berarti ada gangguan pada sistem di otak kita. Misalnya saja kalau zaman dahulu orang kalau mau mencari mantu, dia tidak mau wanita yang jalannya berjinjit. Karena dikatakan apa? Umurnya tidak panjang. Kenapa seorang yang jinjit itu, kalau anak ketika dia kecil ya, dia belajar melangkah, ada sebagian anak-anak yang dia sampai usia yang sudah agak dewasa pun dia tidak mau menapak, dia jalannya tetap jinjit. Kalau itu terjadi, kita harus hati-hati. Ada kemungkinan anak ini menderita autis, ada gangguan pada sistem transmitter dia. Jadi dikatakan berjalan jinjit tidak bertenaga. Orang yang berjalan jinjit itu tidak wajar, melawan hukum alam, tidak akan bisa jauh, tidak akan bertenaga, bahkan akan menyebabkan dirinya cedera. Artinya ketika kita hidup dengan melawan kewajaran, kita memaksakan kehendak, kita mencari perhatian dengan cara yang salah, atau kita berusaha untuk melebihi orang lain, maka kita tidak akan bertahan lama, tidak akan bertenaga, tidak akan bisa semakin baik. Kemudian melangkah lebar tidak akan bertahan. Umumnya manusia melangkah itu ya sekitar paling lebar itu 30 cm kalau kita jalan ya. Tetapi kalau kita melangkah satu langkah yang paling lebar, kurang lebih bisa sampai 1 meter. Langkah yang lebar ya. Langkah yang lebar itu tidak akan membuat kita bertahan, akan menyebabkan kita terjungkil, akan menyebabkan kita jatuh. Begitu juga kita dalam menyelesaikan masalah di dunia ini. Kita ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah, atau kita berambisi untuk cepat-cepat kaya. Kita menghalalkan segala cara, maka tidak akan bertahan. Sebentar saja sudah akan terjengkang atau disebut jatuh. Masalah akan timbul. Karenanya seorang pembina itu tidak berambisi yang berlebihan, tidak memaksakan diri yang berlebihan. Hakikat kewajaran adalah sesuai dengan Tao. Apabila seseorang memaksakan diri hanya melawan Tao, maka sebenarnya dia tidak akan berhasil. Karenanya itu Lao Tzu juga menyampaikan kepada kita, Xiu Tao Xiu Xing Pan Tao Jing Xi. Membina Tao adalah membina hati, melaksanakan Tao adalah sekuat hati. Di sini kata-kata ini cincing, ini bukan berarti bahwa kita boleh leha-leha, boleh bermalas-malasan dalam kehidupan kita membina diri dan melaksanakan Tao, bukan demikian. Tentunya kita harus berjuang, tetapi juga harus mengerti untuk menjaga balance-nya. Kalau tidak balance, maka tidak akan bertahan. Sedikit saja angin dan badai atau sedikit saja rintangan, kita sudah tidak firm lagi, tidak kuat lagi. Karenanya itu membina diri adalah sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani kita, sekuat hati kita, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Disebutnya Chongyong, jalan tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak berlebihan, tetapi juga tidak bermalas-malasan. Jadi dengan demikian tekad dan niat kita tidak akan luntur, tidak akan mudah digoyahkan. Semakin kita bisa sejalan dengan Tao, maka kita semakin
akan lapang jalan kita. Tetapi semakin kita tidak sejalan dengan Tao, maka jalan kita akan mudah sekali menjadi buntu. Jadi apabila seorang pembina dia merasa bahwa kenapa dia membina diri makin lama makin tidak ada jalannya, maka dia harus sudah mulai introspeksi diri. Mungkin dia sudah salah dalam memahami tentang Tao yang sejati. Dia sudah tidak sejalan dengan Tao-nya. Kalau tidak sejalan dengan Tao, otomatis tidak akan bertahan. Penderitaan akan didapatkan sendiri. Memboroskan energi roh kita untuk hal-hal duniawi hanya akan membawa kepada kehampaan yang tidak ada akhirnya. Para bijaksana yang Hoshe hormati, kita mungkin pernah dengar bahwa ada yang disebut dengan, di dunia ini ada yang disebut dengan hantu jahil. Hantu jahil ini biasanya adalah dia tidak punya hubungan karma dengan manusia. Jadi dia kebanyakan mereka itu akan tinggal di tempat-tempat yang tidak banyak orang, di gunung, di pohon, dimanapun, dan mereka itu tidak mengganggu. Sebagian orang menyebut mereka itu peri, sebagian orang menyebut mereka itu adalah hantu jahil. Tetapi memang ada, dari zaman Buddha pun ketika murid-murid Buddha bertapa di hutan, kalau tidak mengerti caranya itu sering menemui gangguan dari hantu jahil ini. Tetapi hantu jahil ini kenapa tidak ada hubungan karma tetapi bisa mengganggu orang? Itu karena orang tersebut tidak sesuai dengan Tao. Orang tersebut adalah orang yang takabur, orang yang sombong, angkuh, dan merasa dirinya paling benar. Nah, itu akan mengundang energi kejahilan daripada makhluk halus ini. Jadi kalau Hoshe dulu waktu Hoshe SMP, kita pernah camping keluar kota. Terus ketika camping itu kita kan tidurnya di kemah-kemah begitu ya. Tiba-tiba teman satu kemah itu hilang. Besok pagi ditemukan ternyata dia tidur di kuburan. Dia menggali kuburan itu dengan tanah kuburan itu dengan tangannya. Dan kalau yang berikutnya lagi nggak usah diceritakan lagi, terlalu serem. Jadi itu sebenarnya orang sebut dia mimpi jalan dia ke sana. Sebenarnya dia diganggu oleh hantu jahil. Jadi dia diganggu oleh hantu jahil ini, dibawa ke sana. Mungkin ketika siang hari energi dia, aura dia mengundang kejahilan dari makhluk halus ini. Jadi begitulah, ketika seseorang sesuai dengan Tao, maka langit dan bumi akan mendukung dia. Bahkan makhluk halus, hantu jahil pun akan mendukung dia. Seperti banyak sekali kejadian orang tersesat di atas gunung, ada aja jalan, ada tiba-tiba dia melihat ada orang, kemudian membimbing dia keluar, kemudian selamat. Tetapi ada juga orang yang tersesat di gunung, padahal dia melihat jarak 1 meter, itu orang-orang banyak sedang mencari dia, tapi bagaimanapun dia memanggil, suara dia tidak terdengar oleh orang-orang yang di sekitar situ. Karena apa? Karena dia ditutupi oleh hantu jahil ini. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita menghadapi keadaan di mana kita memohon kepada langit tidak ada jawaban, kita memohon kepada bumi tidak ada suara. Kita memohon kepada manusia pun tidak ada jodoh pertolongan kepada kita, malahan kita mendapatkan gangguan dari hantu jahil. Apabila sudah sampai kepada titik yang demikian, sudah selayaknya kita mulai introspeksi diri kita sendiri terhadap apakah kita sudah menghabiskan banyak sekali rezeki baik kita sehingga sudah tidak ada, sehingga sudah menipis, sehingga kita sekarang memasuki keadaan yang demikian. Maka kita harus baik-baik mengembalikan kapasitas kebudahan kita. Kemudian, pendapat pribadi belum tentu benar. Yang egois tidak bisa lapang. Yang dimaksud dengan sudut pandang setiap orang atau pendapat pribadi itu kita tidak bisa jadikan patokan. Patokan bahwa orang ini, misalnya orang ini
mencela saya sakit hati, kemudian saya saya marah, saya sedih, ataupun saya dipuji saya senang, itu tidak, pendapat pribadi orang tidak menjadi patokan bagi seorang pembina. Karena pembina sampai kepada tahapnya dia harus mengandalkan kearifan dia sendiri, polo miao zihui dia sendiri. Seorang pembina yang tidak memiliki polo miao zihui itu, dia akan terombang-ambing oleh pendapat pribadi. Pendapat pribadi ini ditimbulkan oleh masing-masing pribadi yang mempunyai karma dan sudut pikiran yang berbeda-beda. Karenanya itu pasti berubah-berubah. Seseorang yang senang kepada kita, dia akan memuji kita. Seseorang yang tidak senang kepada kita, dia akan cari-cari kesalahan kita. Sebenarnya di dunia ini ada masalah nggak? Nggak ada. Ketika semua orang bisa berlapang dada, memaklumi orang lain, di dunia ini tidak akan ada masalah. Tetapi kenapa di dunia ini begini banyak masalah? Ada satu kata, cia-cia yo penanya inteci. Setiap orang punya parita yang dia punya, kesedihan yang dia nggak bisa ungkapkan. Kenapa bisa demikian? Karena masing-masing menjalani karma masing-masing, masing-masing menuntut dimaklumi, masing-masing merasa paling benar, masing-masing memaksakan kehendak sehingga tidak ada habis-habisnya. Itu hanya akan berputar-putar di sana. Karenanya itu yang egois tidak bisa lapang. Apa yang dimaksudkan dengan egois? Egois itu adalah menimbulkan kesusahan bagi orang lain dan diri sendiri. Hati yang tidak lapang, hati yang hanya memaksakan keinginan dia kepada orang lain. Karenanya itu, yang egois itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Hati yang egois ini adalah orang yang terikat kepada hati keakuan. Aku ini paling benar, aku ini paling tinggi, aku ini paling bijak, walaupun sebenarnya ilmunya pas-pasan. Dengan demikian dia tidak akan bisa lapang, tidak akan bisa memiliki polo miao zihui, kearifan sejatinya. Hanya ketika seseorang bisa menimbulkan kearifan sejatinya, dia disebut lapang, dia disebut paham, dia disebut berkemampuan, yo tinggi. Karenanya itu di dalam kitab Ching 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 dikatakan kebajikan tinggi itu tidak berargumen, tidak berdebat. Kebajikan rendah itu suka berargumen. Jadi kalau kita ketemu orang yang merasa dirinya sudah pasti benar, apa yang disampaikan sudah pasti benar, dan dia sombong dan tinggi hati, maka sesungguhnya orang ini masih belum memahami Tao, masih belum memiliki polo miao zihui, tetapi masih menggunakan kepintaran otaknya. Sehingga apa yang disampaikan seolah-olah benar, seolah-olah hebat, seolah-olah pasti sudah benar. Tetapi sesungguhnya ketika dibandingkan dengan kebajikan yang sesungguhnya, yang tidak ingin berdebat, yang hanya diam tetapi tahu segala-galanya, maka kebajikan rendah itu tidak akan mencapai apapun, memberikan manfaat apapun. Kebajikan tinggi baru bisa memberikan manfaat yang besar. Kemudian keluhuran tinggi juga tidak merasa dirinya luhur. Seperti kalau kita dengar tentang Lao Qianzhen kita, beliau sangat luhur dalam perilaku sehari-hari beliau, tetapi beliau bahkan begitu polos sampai tidak merasa dirinya luhur. Kebajikan rendah terikat kepada keluhuran. Kebajikan rendah, kita selalu ingin orang memuji kita, ingin diri kita itu dianggap benar, dianggap baik. Maka sebenarnya kita di depan orang kita akan baik, tetapi di dalam keluarga sendiri belum tentu kita bisa melakukannya dengan baik. Di tempat orang banyak atau di wihara, kita akan memperlihatkan keluhuran, tetapi kembali kepada kehidupan kita sehari-hari kita akan menjadi teledor. Karenanya itu banyak sekali pembina yang akhirnya mendapat celaan seperti ini. Di luar kamu baik, di rumah kamu kurang baik. Karena apa? Karena ketika ada orang lain melihat, dia timbul keinginan untuk dipandang, untuk dianggap benar. Tetapi ketika tidak ada orang melihat, maka dia menjadi teledor. Dia menjadi penuh dengan pikiran khayalnya.
Jadi dalam hal paham, dalam hal belajar ada 3 cara. Satu adalah orang yang lahir kemudian paham. Seperti Buddha itu beliau membawa kapasitas. Karena beliau sudah tinggal satu kehidupan terus pencapaian kebudahan. Maka dikatakan mendengarkan satu bait saja kata-kata suci beliau langsung mencapai kapasitas beliau. Sama seperti Liu Tzu, beliau juga begitu. Kemudian ada lagi orang yang harus belajar dulu baru paham, harus berjuang belajar dulu baru paham. Orang ini punya pahala dari kehidupan lampau, tetapi di kehidupan lampau praktek pembinaannya tidak sempurna. Karenanya itu dia harus belajar dulu baru bisa paham. Biasanya rata-rata ini adalah di tingkat arahat. Kemudian yang ketiga adalah menderita dulu baru paham. Nah, ini umumnya kita banyak yang mengalami ini. Karena sifat keras kepala, karena sifat egois kita, karena mengandalkan sifat manusia, maka kita biasanya harus mentok dulu baru kalau sudah benjol baru paham. Ceritanya seperti itu.